Dipersilahkan. Ya, baik. Kita berdoa dulu sebentar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami boleh bersekutu bersama. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami, mengurapi kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan itu memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, tema yang kita mau perbincangkan sore hari ini adalah kuasa perkataan. Nanti ini bisa kita lihat dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Nanti akan saya minta Pak Lukas akan membacakan, tapi nanti saya setelah saya minta ya. Baik, jadi kita ini sangat perkataan ini menjadi sangat memang penting sekali ya. Baik, saya bersyukur sekali, senang sekali bahwa pertemuan pada malam hari ini mengambil tema kuasa perkataan. Kuasa perkataan ini sangatlah harus benar gitu ya bagi keluarga, bagi anak-anak Tuhan, bagi pengerja Tuhan, bagi orang-orang yang melayani Tuhan ya. Ini pelajaran yang menurut saya betul harus mengakar kuat gitu kuasa perkataan ini. Di dalam perkataan itu menggambarkan spirit yang diusung. Apakah spirit itu adalah spirit dari kalau kita bilangnya spirit from heaven atau spirit dari dunia? Kelihatan dari perkataannya. Biar contohnya saja, kalau dia bilang aku nggak bisa, ya aku nggak mampu, nggak mungkin, ya. Tapi kalau di dalam Tuhan, mungkin kita merasa tidak mampu, tapi kalau ada janji Tuhan, kalau ada peneguhan dari firman Tuhan, maka kita berani sepakat. Maka perkataan kita menjadi perkataan yang berbeda dengan keadaan kita. Jadi perkataan itu sangat perlu kita pelajari, bahwa banyak kuasa dari sebuah perkataan. Yang pertama, itu menggambarkan spirit yang kita usung dalam hidup kita. Lalu yang kedua, dalam perkataan juga itu menunjukkan integritas. Ya, dari ucapan-ucapan, dari kata-kata yang kita pilih atau bahasa-bahasa yang kita adopsi, itu menunjukkan nilai-nilai apa yang kita pegang. Nilai-nilai apa yang menjadi dasar pemikiran kita sehingga menjadi ucapan kita. Jadi yang pertama, perkataan itu sangat menentukan spirit yang kita usung, lalu nilai-nilai yang kita pegang. Lalu yang ketiga, yang nggak bisa kita abaikan. Lewat perkataan, kita bisa ketemu dengan banyak kemenangan demi kemenangan. Dan ini yang kita mau pelajari pada hari ini. Jadi tangkap betul message dari Tuhan secara pribadi. Saya berdoa bahwa sekalipun kita singkat, tapi kita punya satu hal yang kita bisa tangkap secara pribadi. Kita mau benar secara spirit, kita mau benar juga secara integritas, kita benar-benar menggambarkan Kristus, menggambarkan identitas kita lewat perkataan kita, lewat ucapan kita, lewat pemikiran yang dituangkan, lewat perkataan-perkataan yang kita pilih. Kita hati-hati terhadap apa yang mau kita adopsi, karena ada nilai-nilai yang benar, yang sudah dibenarkan lewat prinsip-prinsip yang nanti kita akan belajarin bersama-sama. Pada akhirnya kita tidak terhindar, kita tetap akan melihat kemenangan-kemenangan yang besar lewat perkataan-perkataan kita. Itu mungkin latar belakang dari apa yang akan kita bahas pada sore hari ini. Lalu apa kata firman Tuhan mengenai kuasa perkataan? Ya, baik. Nah, apa sih maksudnya mengapa kok kuasa perkataan ya? Perkataan itu memang punya kuasa. Perkataan itu punya kuasa. Nah, pikiran kita, sebuah pikiran akan menjadi milik kita ketika kita mengucapkannya. Bisa misalnya lihat Matius 6 ayat 31 itu kan berkata begini, janganlah kamu khawatir, lalu dan berkata. Jadi orang-orang itu kalau cuma khawatir dalam pikirannya saja, tidak ngomong, itu nggak berarti. Begitu juga iman kita ya. Firman Tuhan berkata, barang siapa
percaya dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya. Jadi pikiran itu, apa yang ada di dalam hati kita itu betul-betul menjadi milik kita ketika kita mengucapkannya. Betapa berkuasanya perkataan itu. Yang kedua adalah, nah ini boleh dibaca Pak Lukas, ya, Yakobus 3 ayat 1 sampai 2. Baik, saya akan bacakan ayat firman Tuhan, Yakobus 3 ayat 1 sampai 2 ya, Bang. Ya. Ya. Dosa karena lidah. Yakobus 3 ayat 1, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ayat kedua, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya. Nah, yang kedua, kuasa, betapa perkataan kita itu punya kuasa adalah ternyata kita besok-besok itu dihakimi berdasarkan perkataan kita. Itu tadi disampaikan, jadi jangan kamu mau jadi guru. Maksudnya sebenarnya guru ini kalau sampai dia terlalu banyak omongan sebenarnya ya, karena dia akan membuktikan perkataannya itu benar atau enggak. Jangan gampang ngajari padahal salah. Kalau nggak tahu betul ya jangan gitu. Ya. Nah, Matius 12 ayat 37 berkata, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi perkataan kita itu berkuasa sekali, karena kita akan berdasarkan itulah kita akan dihukum ya. Jadi memang tadi benarlah kalau keselamatan itu ya. Jadi kalau kita mengaku dengan mulut kita selamat. Gitu. Jadi kalau cuma percaya dalam hati belum berarti. Tapi kalau kita berkata-kata baru ya. Nah, yang ketiga adalah ayat 3 sampai 5. Silahkan Pak Lukas. Baik, ayat 3 sampai 5, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Baik. Jadi yang ketiga bahwa perkataan itu sangat berkuasa karena dia menjadi pengendali hidup kita. Ya, lidah itu pengendali hidup kita. Kalau Amsal bahkan berkata, hidup dan mati katanya dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kita akan dikendalikan oleh lidah kita. Ada orang berkata memang lidah tak bertulang. Gampang, enggak. Itu cuma peribahasa. Tapi bahaya sebenarnya lidah kita itu bisa mengendalikan hidup kita. Sekarang ini dengan zaman IT ini, apa yang dikatakan orang, ya bisa dituntut dia karena dia perkataannya bagaimana gitu ya. Nah, dia bisa dikendalikan oleh apa yang dia ucapkan ya. Dan seringnya kita juga dalam Tuhan hal-hal baik. Misalnya saya baru-baru ini saya sakit perut ya. Sakit perut seperti persis saya waktu usus buntu. Ya. Jadi pikiran saya sudah berkata, waduh jangan-jangan saya ini kemarin operasinya kurang terlalu bagus sehingga ini saya sakit lagi nih usus buntu saya ini. Karena persis sekali bergeraknya sakit, angkat kaki sakit, gitu. Sementara saya harus bawa firman melalui Zoom juga ya. Ya sudah 4:30 masih sakit ini, padahal jam 6-nya sudah harus bawa firman. Saya sudah pikirnya negatif gitu. Waduh saya enggak bisa ini gitu. Sakit sekali ini. Aduh kok kenapa sakitnya?
tetapi saya ingat firman Tuhan gitu ya. Jadi saya harus bangkit, saya harus berkata-kata yang benar, yang baik gitu dengan iman saya. Jadi saya berkata-kata, saya sembuh, saya tidak sakit, saya sudah sembuh, darah Yesus sudah menyelesaikan semua, oleh bilur-bilurnya saya sembuh. Lalu saya bangkit dari tempat tidur, saya mandi, walaupun menahan rasa sakit. Saya di kamar mandi pun saya bilangin, saya sembuh, dalam nama Yesus saya sembuh. Dan mukjizatnya terjadi. Habis mandi, saya sudah tidak rasa apa-apa lagi. Ya, dan saya bisa bawa firman. Lidah dapat mengendalikan hidup kita. Ya, lidah dapat mengendalikan hidup kita. Sebaliknya, kalau kita bilangin yang negatif, maka yang negatif akan terjadi, mengikuti. Ya. Nah, yang keempat, tadi sebenarnya mulai ayat yang 5, ya, mulai lanjut nih, baca coba ayat 6 sampai 8 ya. Silakan Pak Lukas. Ayat ke-6, Ya. lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Ya. Jadi lidah itu yang kuasa dari perkataan ini. Lidah itu, perkataan itu sangat-sangat berbahaya. Tadi digambarkan sebagai api, ayat yang kelima, bisa digambarkan sebagai binatang buas, dan bisa sebagai racun yang mematikan ya. Jadi kalau di firman Allah yang hidup, ya ayat 8b-nya tadi berkata, lidah itu senantiasa siap untuk menyemburkan racunnya yang mematikan. Artinya perkataan-perkataan kita itu bisa mematikan. Tapi sebaliknya, karena perkataan bisa juga memberkati orang banyak ya. Betapa berkuasanya kata-kata kita itu. Ya, saya pernah dapat share dari grup di WA ya. Dia bilangin supaya kita hati-hati dengan perkataan. Nah, satu kali ya seorang yang tidak bisa menjaga perkataannya bertemu sama karyawan yang baik, luar biasa baik, yang loyal pada perusahaannya. Lalu dia bertanya, "Oh, kamu udah berapa lama kerja di perusahaan itu?" "Wah, saya sudah belasan tahun," gitu. "Lalu gajimu berapa?" "Oh, gaji saya sekian ratus ribu." "Hah? Masa belasan tahun kamu di sana? Gajinya cuma sekian ratus ribu. Wah, itu bahaya sekali itu perusahaanmu. Bosmu itu nggak baik itu begini-begini." Dia negatif. Padahal dia sebenarnya bahagia sekali bekerja dan tidak ada masalah selama ini. Tapi karena perkataan itu dia masuk ke dalam pikirannya dan akhirnya dia mendatangi bosnya. Ya, dia berkata, "Bos, aku butuh banyak uang. Saya kok udah belasan tahun kerja, kok gaji saya cuma sekian," gitu. Akhirnya bosnya berkata, "Waduh, saya nggak bisa membayarmu lebih. Saya tahu kebutuhanmu banyak. Kalau kamu nggak berkenan, ya sudah apa boleh buat. Ya kamu berhenti saja. Kamu keluar aja," katanya. Karena dia panas hati keluar dan akhirnya jadi pengangguran. Betapa beracunnya perkataan itu. Ada lagi cerita ibu-ibu misalnya ke tetangga, "Selamat ulang tahun," gitu. Nah, gimana dong? Pasti suaminya kasih hadiah dong yang bagus nih gitu. Dapat ulang tahun, biasalah kepo gitu ya. Nah, tahu-taunya ibu ini bilangin, "Oh enggak, suami saya enggak begitu-begitu amat." "Hah? Masa kamu enggak pernah dapat hadiah ulang tahun dari suamimu?" Wah, tapi perkataan itu dipikir-pikir, akhirnya pulang suaminya, protes dia kepada suaminya. "Bertahun-tahun aku ulang tahun, kok kamu nggak kasih hadiah begini. Akhirnya ribut. Dan ribut luar biasa, singkat cerita bisa cerai itu. Nah, betapa luar biasanya tadi perkataan. Jadi
Inilah kuasa dari perkataan. Bisa menjadi berkat, tetapi sebaliknya bisa menjadi bahaya buat kita. Oleh karenanya, kita harus hati-hati menggunakan perkataan kita. Amin. Ya. Nah, sekarang jadi bagaimana supaya perkataan kita ini menjadi berkat? Ini yang poin utama ya. Kita harus sadar betul bahwa tadi susah dikendalikan karena ini sifat dari nature kita sebelumnya. Ini bawaan lahir nih. Dosa sudah warisan dosa itu sudah ada pada kita. Jadi kalau nggak kita pikir-pikir dahulu gitu, dia akan keluar begitu rupa dan bisa-bisa negatif dia. Kata-katanya negatif. Oleh karenanya sadari nature kita. Efesus 2 ayat 1 sampai 2 katakan, dahulu kita sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, jadi kita harus hati-hati betul pikirin gitu. Ya, berpikir sebelum berbicara. Ini yang pertama supaya ini jadi berkat ya. Yang kedua adalah pergaulan, cara kita berbicara itu ditentukan dari pergaulan kita. Ya, katanya kalau John Maxwell berkata, kalau kamu bergaul sama orang-orang hebat, kamu akan hebat gitu. Ya, termasuk kata-katanya. Ya, lihat ada anak-anak gitu, kalau dia bicaranya sama teman-temannya, ya dia akan berbicara begitu juga kepada orang lain gitu ya. Karena firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sebaliknya sebenarnya pergaulan yang baik akan membuat kita jadi baik. Ya. Nah, yang ketiga adalah memang betul-betul harus pikir apa yang kita omongkan. Jangan bercanda keterlaluan. Ya. Jangan berkata-kata yang sia-sia. Amsal 26 ayat 18 sampai 19 berkata begini ya. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut, demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersanda gurau. Ya, dia seperti katanya orang-orang yang suka bercanda ini, dia kayaknya seperti orang gila, sembarangan aja menembakkan panah api, panah dan maut, katanya. Lalu kalau nanti ada orang tersinggung, maaf, sorry, saya cuma bercanda. Tentu anak Tuhan jangan, ya, karena kata-kata kita haruslah yang ini nih, selanjutnya ini haruslah membangun. Jadi yang keempat, mari bicaralah yang membangun, ya, membuat menjadi berkat buat dia supaya dia makin mengenal Tuhan, makin maju gitu. Ya, nature kita selalu pengennya ada orang juara, paling-paling begini, gitu. Ya, ada orang sukses, paling-paling itu nature manusia. Ya. Jadi kita harus jaga betul biar kata-kata kita kata-kata yang membangun. Tuhan kita itu kata-katanya selalu membangun. Ya, ketika perempuan yang kedapatan berzina, orang-orang membawanya, ini nih, orang berzina ini. Gitu. Hukum Taurat berkata, kita lempari dia dengan batu sampai mati. Menurutmu apa yang kita lakukan? Ya, Tuhan berkata, ya sudah, siapa yang nggak berdosa silahkan lempar. Nah, yang menarik adalah kata-katanya kepada perempuan itu. Di manakah mereka semua? Tidak adakah yang menghukum engkau gitu? Lalu dia berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, itu luar biasa ya. Saya percaya itulah yang mengubahkan Maria itu, membuat dia menjadi melayani Yesus yang paling dekat. Ya, Yesus, dia menjadi pelayan Tuhan yang paling dekat dengan Yesus. Kenapa?
karena betapa membangunnya kata-katanya. Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Demikian juga, ini yang Efesus 5:4, demikian juga perkataan kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Jadi ini caranya ini bagaimana? Ya tentu dengan makin banyak kita tahu kebenaran firman Tuhan, isi dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, barang siapa yang merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam, maka dia kata-katanya akan mengalami perubahan. Biarkan firman Tuhan menguasai pikiran kita, dan ini yang akhirnya keluar dari hidup kita. Ya, karena kalau kita orang benar, pasti menghasilkan Amen. perkataan benar. Amen. Ya, tadi kalau di ayat sesudahnya tadi ayat 8 ayat 9 sampai 11 itu berkata, tidak mungkin gitu mata air itu memancarkan satu air asin atau air tawar, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin satu buah yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi kalau kita terus renungkan firman Tuhan, baca banyak firman Tuhan, maka yang keluar adalah kata-kata firman Tuhan. Amin. Yang membangun. Nah, ini yang bisa saya bagikan dari kebenaran firman Tuhan mengenai kuasa perkataan. Ya, Tuhan memberkati. Ya, silakan saya kembalikan kepada tadi pembawa acaranya. Ya. Ya, terima kasih Pak Oskar dan Bu Sinta. Ya, tadi adalah sesi kuasa perkataan.